Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, adik-adik semua. Hari ini saya Muhammad Nurkolis, selaku salah satu dosen pengampu mata kuliah TPPHP ya, akan menjelaskan tentang pengolahan biologi. Kalau minggu-minggu sebelumnya Anda sudah mendapatkan materi tentang pengolahan thermal ya, baik itu cleansing, pasteurisasi, sterilisasi, pendinginan, pembekuan, penggorengan, ya, dan sebagainya. Hari ini Anda lebih banyak akan mempelajari tentang pengolahan yang melibatkan aktivitas dari mikroorganisme maupun produk dari mikroorganisme, gitu ya. Prinsipnya di sini adalah menggunakan jasa atau peranan dari makhluk hidup. Nah, kalau kita menggunakan makhluk hidup untuk proses pembuatan produk pangan, ini istilahnya disebut dengan fermentasi. Tapi kalau kita menggunakan metabolit dari mikroorganisme, misalkan enzim, ya, atau dari organisme lain seperti tanaman ya, maupun dari hewan, ya kita menyebutnya dengan istilah enzimatis. Ya. Jadi ada istilah fermentasi kalau kita menggunakan makhluk hidup, ya. Kalau enzimatis kalau kita menggunakan aktivitas enzim. Nah, fermentasi ini ternyata sudah dikenal berabad-abad yang lalu dan mudah dilakukan, murah, praktis, aman dan aman. Zaman dulu ya, nenek moyang kita kalau membuat misalkan di Timur Tengah itu sudah mengenal fermentasi susu ya, itu dengan cara yang sederhana. Dan itu tidak sengaja. Susu yang disimpan waktu perjalanan ternyata berubah jadi asam. Ketika dicoba, lah kok rasanya enak gitu ya. Sehingga dari situlah dari ketidaksengajaan menghasilkan sesuatu yang memiliki cita rasa yang enak gitu ya. Dan berkembang sampai sekarang. Sehingga kita kenal susu asam ya, yogurt, Yakult ya. Dan produk-produk beralkohol, misalkan wine, bir. Nah, di negara maju, peran fermentasi ini dulunya ya, sebagai pengawetan makanan. Jadi makanan itu adalah sesuatu yang gampang rusak oleh baik itu mikroba ya maupun enzim. Nah, untuk mengawetkan bisa menggunakan metode fermentasi sehingga umur simpannya menjadi panjang. Saat ini ya sekarang itu selain sebagai pengawetan juga untuk diversifikasi pangan sehingga banyak varian dari produk pangan. Nah, untuk metode pengawatan pangan kalau metode yang biasanya dilakukan seperti refrigerasi, pengeringan ini kan proses termal yang lain atau menggunakan iradiasi ya, sinar gamma, sinar UV ini sebenarnya untuk mengurangi populasi mikroba. Mikrobanya tidak diinginkan tumbuh karena dia bisa berupa mikroba pembusuk atau patogen. Tapi dengan fermentasi kita justru meningkatkan pertumbuhan atau populasi mikroba. Kita giatkan metabolismenya, ya. Jadi fermentasi dengan pengolahan yang lain untuk pengawatan pangan ini sedikit berlawanan ya. Kalau fermentasi itu justru memperbanyak, tapi memperbanyak populasi mikroba yang baik. Sehingga produknya awet. Nah, beberapa contoh produk fermentasi pangan di dunia, kita kenal keju, yogurt, ya, kecap ikan, ya, bir wine, dan sebagainya, di mana kuantitasnya cukup besar. Misalkan keju di sini 15 juta ton, atau bir ini 1000 juta hektoliter. Ini merupakan potensi yang luar biasa bagi orang-orang yang ingin berbisnis di bidang pangan fermentasi. Nah, untuk konsumsinya ternyata juga tidak kalah dengan produksinya ya. Di Jerman, konsumsi bir itu sangat luar biasa, 130 liter per tahun per orang. Ini per tahun per orangnya itu konsumsi 130 liter. Yogurt di Finlandia atau di Belanda itu 40 dan 25 liter per orang per tahun. Di Korea kimchi 22 kg. Di Indonesia tempe karena kita kaya tempe. Di Jepang ada miso dan soy sauce ini cukup besar juga 10 liter dan 7 kg
Di UK keju ya, 10 kilogram per tahun. Nah, pengolahan biologi itu apa? Pengolahan yang menggunakan aktivitas mikroorganisme. Tidak selalu anaerob, tapi umumnya anaerob. Jadi tidak banyak membutuhkan oksigen ya, sedikit atau mungkin tidak membutuhkan oksigen ya. Kemudian substratnya harus sesuai karena tiap mikroba punya substrat tertentu ya, ada yang suka pati, ada yang suka protein, ada yang suka lemak, ada yang suka kombinasinya. Nah, kondisi yang dilakukan untuk proses pengolahan biologi ini dapat dilakukan secara terkontrol, biasanya di industri skala besar, harus terkontrol karena supaya produknya seragam ya. Kemudian ada yang tidak terkontrol, ini secara alami atau skala yang kecil, ya kecil menengah, itu menggunakan metode alami. Ya. Sehingga produknya juga seringkali tidak seragam gitu ya. Nah, ini contoh untuk penggunaan metode yang terkontrol, menggunakan fermentor, ada pengatur pH, pengatur oksigen, ya, ada aerasinya, ada apa untuk menurunkan foam-nya, anti-foam ya, sehingga ada kondisi yang lebih baik, terkontrol, produknya juga lebih seragam. Tentunya ini biasanya dilakukan di industri besar. Karena biayanya juga cukup banyak ya. Nah, tujuan fermentasi ini untuk menghasilkan karakteristik produk tertentu, misalkan lebih stabil yang semula gampang rusak, gampang busuk, jadi lebih awet, lebih stabil disimpan ya. Lebih bergizi, misalkan pada tempe. Kalau kita produksi tempe, itu ada pembentukan vitamin B12 ya. Lebih enak yang semula rasanya nggak manis jadi manis pada pembuatan tape misalkan. Lebih enak kan lebih manis. Yang dari tawar menjadi manis, dari pati menjadi gula ya. Mudah dicerna, misalkan laktos, bagi penderita laktos intoleran kalau kita menggunakan metode fermentasi, maka laktos itu akan diubah menjadi monomernya, yaitu glukos dan galaktos, sehingga mudah dicerna oleh penderita laktos intoleran. Lebih aman karena menurunkan aktivitas mikroba patogen dan pembusuk gitu ya. Jadi menghambat pertumbuhan patogen pembusuk dan membunuhnya ya, sehingga lebih aman. Yang tumbuh hanya mikroba yang baik. Menghasilkan flavor yang lebih baik. Wine, bir, itu juga diinginkan oleh konsumen. Kemudian ada perubahan secara biokimia yang dikehendaki. Jadi mikroba dan enzim ini memberikan ciri spesifik. Ada perubahan yang dikehendaki, misalkan tekstur yang dikehendaki, aroma yang dikehendaki, rasa yang dikehendaki, ya. Adanya kandungan gizi yang dikehendaki. Nah, saat ini banyak yang melakukan metode yang terkontrol ya, karena adanya proses industrialisasi, saingan secara global ya, kualitas pengendalian mutu produk itu harus dijaga dengan baik supaya ada kepuasan pelanggan ya, dan sebagainya, mengurangi reject. Kemudian keuntungan dari fermentasi, ini ada beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu sebagai preservasi, ya, keuntungannya untuk pengawetan. Misalkan susu itu tahannya berapa lama? Paling sehari ya, sehari 2 hari kalau susu yang sudah Anda masak atau susu segar. Nah, untuk mengawetkan kita bisa ubah menjadi yogurt. Kita bisa simpan lebih lama, ya, karena ada pembentukan asam disebut keju. Ya, kalau kita olah jadi keju, susu kita olah jadi keju, itu juga akan memiliki umur simpan yang jauh lebih lama. Kemudian meningkatkan keamanan, karena adanya produksi asam, misalkan pada pembuatan cuka ya, cuka itu kan membuat asam asetat ya, dari sari buah. Nah, dari pembentukan cuka ini itu akan mampu menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak tahan asam. Kemudian pembentukan alkohol, misalkan pembuatan bir dan wine. Dari bir itu dari barley, ya, dari semacam serealia gitu. Wine dari buah anggur ya, dari buah-buahan ya, umumnya anggur. Ini ternyata mampu membentuk asam maupun produksi alkohol. Nah, sehingga mampu meningkatkan keamanannya karena tidak semua mikroba tahan terhadap alkohol gitu ya. Adanya pembentukan bakterisin pada produk salami, ini produk dari daging. Atau penghilangan senyawa toksik ya, seperti cyanida dari singkong ya, melalui
bahan fermentasi namanya gari ya. Ini dengan proses fermentasi tradisional kita bisa menghilangkan senyawa toksik atau senyawa anti gizi pada kacang-kacangan ya. Pada kedelai kita ubah menjadi kecap ya, itu mampu meningkatkan keamanan pangan, meningkatkan nilai gizi ya, meningkatkan daya cerna yang awalnya rotinya susah dicerna karena tinggi pati, kita bisa ubah jadi gula gitu ya. Atau yang serat ya, adanya selulosa, kita bisa ubah jadi gula ya. Itu meningkatkan daya cerna. Kemudian adanya mikronutrien ya, seperti kimchi, sauerkraut, itu ada beberapa mikronutrien yang dibutuhkan, vitamin, ya, mineral ya, di situ. Kemudian adanya peningkatan serat pada nata. Nah, pembuatan nata de coco ini kan gula, glukosa diubah jadi serat, jadi selulosa. Kemudian adanya pembentukan senyawa komponen yang baik seperti probiotik ya. Ini stimulasi untuk imun ya, untuk kesehatan saluran pencernaan kita ya. Kemudian meningkatkan flavor seperti pada pembuatan kopi ya, biji kopi itu juga peningkatan aromanya diinginkan supaya konsumen juga lebih tertarik dengan aroma kopi yang baik. Nah, makanan fermentasi itu apa? Makanan fermentasi itu merupakan makanan yang dibuat dengan bantuan mikroorganisme, sehingga mengalami perubahan secara biokimia yang dikehendaki dan dapat memberikan ciri spesifik. Sehingga di sini ada kata-kata penggunaan mikroba, adanya perubahan biokimia yang dikehendaki, dan ada ciri spesifik karakteristiknya unik. Cuka, rasanya asam. Ya. Adanya perubahan biokimiawi, pembentukan gula menjadi asam. Menggunakan mikroba apa? Menggunakan asetobakter. Atau pada pembuatan alkohol, ada penggunaan mikroba kamir, misalkan Saccharomyces, Glucosamyces. Perubahan yang terjadi ada pembentukan gula menjadi etanol. Cirinya ada bau alkohol, aromanya lebih harum, dan seterusnya. Mikroorganisme yang digunakan untuk proses fermentasi ini ada beberapa kelompok ya. Ada kelompok kapang seperti Rhizopus, Mucor, ada kelompoknya Trichoderma ya, atau kelompoknya Rhizopus oryzae, Oligosporus. Kamir ini ada kelompoknya Saccharomyces, ada Glucosamyces, ya. Bakteri ada Lactobacillus, ada Bacillobacter, atau campuran. Ya, campuran ini bisa bakteri-bakteri, bakteri kamir, kamir kapang, dan sebagainya. Aktivitas dari mikroba ini ternyata tergantung dari air, aktivitas air, ya. AW ya, pH, suhu, substrat, dan pendukungnya lain. Atau istilah mudahnya fatom ya. F-nya food, A-nya acid, T-nya temperature, T yang kedua time, O-nya oksigen, M-nya moisture. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Semakin baik fatom itu ya, atau faktor yang menyebabkan mikroba itu tumbuh dengan baik, maka semakin bagus ya produk yang dihasilkan. Kemudian contoh mikroorganisme yang digunakan dalam pengolahan pangan, misalkan bakteri. Bakteri asetobakter ini mampu merombak gula menjadi asam asetat. Atau contoh lain Lactobacillus, ini mampu mengubah gula menjadi asam laktat. Atau kelompoknya Saccharomyces ini mampu merubah gula menjadi alkohol. Untuk bakteri ini contohnya Ximomonas ya, mampu merubah gula menjadi alkohol. Untuk kamir ini mampu merombak glukosa menjadi alkohol, contohnya Saccharomyces, Candida, kemudian Glucosamyces. Untuk kapang ini merombak struktur kompleks ya, misalkan pada pembuatan tempe, tape bisa dengan kamir ya. Kapang itu biasanya tempe ya, oncom ya. Kemudian pembuatan angka kita menggunakan Aspergillus, Penicillium ya, Rhizopus, Mucor untuk merombak struktur kompleks. Misalkan pada pembuatan tempe, struktur polimer kompleksnya itu adalah kacang-kacangan ya, kedelai. Kemudian dengan pertolongan enzim dari jamur yang ada menjadi lunak ya,
tekstur jaringan dari tempenya menjadi lebih lunak, gitu ya. Untuk jenis-jenis fermentasi, ini ada 3, pada intinya ada 3. Yang pertama fermentasi satu jenis kultur, ini menggunakan satu jenis mikroorganisme. Substrat dan kondisi fermentasinya harus steril. Contohnya, kalau kita buat anggur, bir, roti, susu fermentasi, Yakult misalkan, itu menggunakan satu jenis kultur. Anggur, bir misalnya menggunakan Saccharomyces, gitu ya. Itu harus steril, harus bebas dari kontaminan. Jadi hanya satu kultur yang digunakan. Untuk fermentasi kultur murni campuran, misalkan pembuatan yogurt, ya. Yogurt itu terdiri dari 2 mikroba, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jadi ada kombinasi organisme. Substrat kondisinya harus steril juga, ya. Kondisi fermentasi, substrat juga harus steril. Kemudian ada fermentasi kultur campuran. Ini biasanya untuk produk-produk makanan tradisional seperti tempe, tape, ini menggunakan kultur campuran. Adanya risiko kontaminasi, tetapi ada interaksi kompleks antar mikroba, sehingga ada aroma khas yang dihasilkan pada pembuatan tempe dan tape. Lebih kaya aroma. Nah, perubahan yang terjadi selama fermentasi, misalkan adanya pembentukan gula dari pati. Siapa yang merombak enzim amilase? Gitu ya. Amilase mampu merombak pati menjadi gula. Kemudian adanya aktivitas enzim maltase, ini mampu merombak disakarida menjadi monosakarida. Misalkan maltase ini merubah maltosa menjadi glukosa. Invertase merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Gitu. Kemudian ada pembentukan etanol oleh kamit, ya. Asam laktat oleh lactobacillus, asam asetat oleh acidobacter. Ya. Ini dirombak dari gula menjadi etanol, menjadi asam laktat, asam asetat. Ada juga yang merombak protein, jadi menjadi peptida, asam amino. Ya. Ini biasanya kelompok mikroba proteolitik. Ada produk olahan kacang-kacangan, ya ini tinggi protein gitu ya, atau produk daging ya, fermentasi daging. Apa saja yang terjadi selama fermentasi, yaitu ada degradasi komponen dasar. Tadi ada kalau komponennya karbohidrat menjadi gula, ya, komponennya protein menjadi asam amino atau peptidanya, komponen lemak menjadi asam lemak. Jadi dari senyawa kompleks menjadi yang sederhana. Tapi tidak selalu demikian. Pembuatan nata itu dari senyawa yang sederhana menjadi kompleks, ya, dari glukosa menjadi selulosa, gitu ya. Jadi intinya ada degradasi komponen dasar. Adanya pembentukan komponen baru, bisa berupa selulosa, bisa berupa metabolit yang lain, ya, isopolisakarida, ya. Kemudian ada pembentukan vitamin. Adanya interaksi antar komponen dengan komponen dalam bahan dasar. Kemudian menghasilkan karakteristik yang spesifik terhadap produk fermentasi yang dihasilkan. Nah, sifat makanan fermentasi ini sifat dan kualitas bahan dasarnya, kemudian aktivitas enzim dalam bahan dasar, kemudian apa saja perubahan akibat aktivitas mikroorganisme, dan bagaimana interaksi antara hasil degradasi enzim dengan komponen bahan dasar. Ini sifat makanan fermentasi. Jadi kita harus tahu sifat dan kualitas bahan dasarnya bagaimana, perubahannya seperti apa, ya, oleh aktivitas mikroba, interaksi di dalamnya antara enzim dari mikroba yang digunakan dengan komponen bahan dasar yang dipakai untuk fermentasi. Nah, untuk penggolongan makanan fermentasi, ini ada beberapa klasifikasi, ya. Untuk bahan yang berbasis susu, ini bisa diolah jadi keju, ya, kefir, kumis, yogurt, dade. Dade ini salah satu contoh produk fermentasi dari susu yang ada di Sumatera. Kemudian ada produksi minuman beralkohol, misalkan anggur, sake, ya. Kemudian pembentukan roti, ya, dari serealia, dari gandum. Kemudian pembuatan pickle, ya, asinan dari timun, ya, atau dari sawi, dari kubis, ya, sauerkraut, atau dari sayuran yang lain, misalkan kimchi itu dari
sawi putih ya. Kemudian kacang-kacangan, ini bisa diolah menjadi tempe, oncom, tauco, natun, miso, dan sebagainya ya, kecap. Nah, untuk tahapan pembuatan makanan fermentasi, intinya kita harus menyiapkan starter. Starter ini adalah kultur mikrobanya. Kemudian kita siapkan substratnya, ini bahan bakunya. Setelah kita campur ya, kita sebut dengan inokulasi, yaitu pertemuan antara starter dengan substrat, karena starter ini akan menyukai substrat tertentu, kemudian kita inkubasi pada kondisi tertentu, suhu tertentu, kemudian pH tertentu ya. Kemudian setelah kita inkubasi, ada aging ya, kemudian kita peroleh produknya. Pengolahan akhir, tahap pemasak ya, dan distribusi. Nah, ini beberapa contoh produk fermentasi. Yang pertama, yogurt. Yogurt itu merupakan produk pangan fermentasi yang terdiri dari kultur campuran, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, tapi kebanyakan orang kita itu tidak terlalu menyukai produk asam. Nggak semua menyukai produk asam. Tetapi produk ini bagus bagi penderita laktose intoleran. Kenapa? Karena laktosa yang ada di susu ini sudah diubah menjadi asam laktat, gitu ya. Sehingga orang-orang yang memiliki keterbatasan atau laktose intoleran tidak mampu mencerna laktosa dengan baik karena ketersediaan enzim laktase yang kurang ya, penderita tersebut bisa mengkonsumsi yogurt. Nah, adanya asam laktat yang dibentuk dari laktosa ini juga akan mampu membuat pembentukan endapan kasein, sehingga ada pembentukan gel di situ. Selain terjadi pembentukan gel, ada pembentukan aroma asetaldehid, asetoin, aseton yang khas pada kita temui pada yogurt. Kemudian contoh yang kedua yaitu wine. Wine itu fermentasi alkohol dari buah-buahan ya, biasanya anggur, apel, pir, atau buah-buahan yang lain. Umumnya anggur. Kulturnya tunggal, menggunakan Saccharomyces cerevisiae, dan dilakukan secara anaerob. Waktunya 2 hingga 6 minggu. Nah, tetapi pada pembuatan wine itu terjadi kekeruhan ya, karena adanya glukan. Kalau pada ini adanya pektin ya, karena pektin pada sari buah itu cukup banyak. Nah, untuk menjernihkan bisa kita tambahkan bentonit, gelatin, kasein ya. Dengan penjernihan yang sederhana, kita bisa memisahkan sari buah yang masih pektin yang masih melayang pada sari buah tadi yang sudah difermentasi ya, menjadi lebih jernih, sehingga lebih disukai oleh konsumen, terlihat lebih bersih ya. Kemudian pemeraman bisa dilakukan 1 hingga 10 tahun untuk mendapatkan aroma yang spesifik dan khas. Contoh yang lain yaitu roti. Nah, ini dari fermentasi terigu ya, dari gandum. Terigu ini kan tepung dari gandum ya, serealia. Kemudian menggunakan kultur tunggal, Saccharomyces cerevisiae, fermentasi yang terjadi adalah pembentukan karbon dioksida dari gula. Jadi gula yang ditambahkan pada adonan roti itu mampu diubah menjadi karbon dioksida dan sebagian menjadi etanol oleh kamir ya. Sehingga dengan terbentuknya karbon dioksida ini akan diperangkap oleh matriks gluten. Ya, matriks gluten dari terigu tadi. Nah, ketika dipanggang ada pengembangan, gas itu terperangkap sehingga mengembang sempurna. Ini contohnya. Kemudian ada tape. Tape ini bisa dari umbi ya, bisa dari serealia. Kalau dari serealia biasanya beras ketan, baik itu ketan putih, ketan hitam. Kemudian ada ubi kayu ya. Tape dari ubi kayu. Prinsipnya ini degradasi pati karena serealia dan umbi-umbian itu tinggi pati. Anda tentunya masih ingat di pertemuan sebelumnya saya jelaskan kan ada potensi luar biasa pada produk umbi-umbian dan serealia karena tinggi pati. Nah, pati ini bisa diubah menjadi dextrin ya, dan gula sehingga rasanya menjadi lebih manis. Nah, kalau didegradasi lebih lanjut akan terbentuk alkohol atau juga bisa terbentuk asam sehingga rasanya bisa beraroma alkohol maupun beraroma asam ya. Kemudian kulturnya biasanya kultur yang bersifat amilolitik, jadi suka amilosa. Biasanya kelompoknya ragi ya, Amylomyces roxy. Yang terjadi pada pembuatan tape, pati itu diubah menjadi maltus dan glukos sehingga rasanya manis. Gula diubah menjadi alkohol dan asam organik sehingga aromanya khas ya, aroma yang harum ya, harum khas
alkohol ya. Kemudian aroma yang lain itu bisa berupa isobutanol, amil alkohol, isoamin jika menggunakan kultur campuran sehingga aromanya lebih kaya. Kemudian ini yang paling banyak kita jumpai ya tempe. Ini makanan wajib ya bagi Indonesia karena selalu ada di menu makanan kita. Meskipun udah bosen mesti ada tempe, tahu pasangannya ya. Ini kulturnya menggunakan kultur alami campuran, Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus formosensis dan sebagainya. Inkubasinya pada suhu ruang 25 hingga 37 selama 36 hingga 48 jam. Nah, kita juga harus mengatur suhunya, kelembapannya, oksigen. Tapi karena biasanya dilakukan secara tradisional, suhu ini juga tergantung musim gitu ya, fluktuatif. Nah, perubahan yang terjadi adanya pembentukan asam lemak dari lemak, pembentukan gula dari karbohidrat, asam amino dari protein, ya, adanya pembentukan vitamin seperti riboflavin, niacin, vitamin B12 dan sebagainya. Ini pada pembuatan tempe sehingga memiliki nilai gizi yang baik, ada peningkatan nilai ternak. Nah, selain dengan pengolahan menggunakan mikroorganisme atau pengolahan mikrobiologis ya, kita juga bisa menggunakan metabolitnya, yaitu berupa enzim, entah itu dari tanaman, enzim dari hewan maupun dari mikroba. Nah, pengolahan enzimatis ini terjadi karena enzim itu memiliki preferensi terhadap substrat tertentu. Jadi senangnya sama substrat tertentu, sifatnya spesifik, ya nggak berpindah ke lain hati. Substratnya A, ya enzimnya A. Ya. Contohnya substratnya amilosa, enzimnya amilase. Substratnya selulosa, enzimnya selulase. Substratnya protein, enzimnya protease. Nah, protein yang punya sifat katalitik ini kita sebut dengan enzim karena mampu mengkatalisis reaksi biokimia. Ya. Jadi disebut protein yang mempunyai sifat katalitik karena enzim itu merupakan protein yang mempunyai sifat katalitik atau mampu mengkatalisis reaksi biokimia. Kemudian kecepatan reaksi dari enzim ini dipengaruhi oleh apa? Suhu, pH, substrat inhibitor. Karena pada suhu tertentu enzim juga bisa inaktif, pada pH tertentu enzim juga bisa inaktif. Dan substratnya spesifik ya, lebih suka yang mana? Inhibitor untuk menghambat pertumbuhan apa saja yang mampu menghambat enzim, apakah metal ya, atau senyawa kimia tertentu yang mampu menghambat aktivitas enzim. Sumbernya kita bisa mulai dari tanaman, hewan maupun mikroba. Jenis enzim dan substratnya. Ini ada banyak jenis enzim tergantung dari substratnya. Misalkan amilase, dari namanya ini amilase mengenali amilosa gitu ya, sehingga enzim ini mampu memecah pati. Nah, kelompoknya ada banyak, ada alfa amilase, beta amilase, glukoamilase, pululanase dan sebagainya. Ini aplikasinya misalkan selulase dari katanya dari kata atau istilahnya substratnya adalah selulosa. Ya. Mampu menghidrolisis selulosa menjadi glukosa. Contoh lain invertase. Ini mampu menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa sehingga rasanya lebih manis. Biasanya untuk industri sirup ya yang tinggi fruktos. Kemudian bagi penderita laktos intoleran ini ada enzim laktase. Ini mampu menghidrolisis laktosa. Kemudian ada enzim tanase, ini mampu menghidrolisis tanin. Ya, tanin ini tidak diinginkan, ya, ini senyawa anti gizi gitu ya. Kemudian ada pentosanase, menghidrolisis pentosan. Ada naringinase, ini kita mengubah naringin karena naringin itu kan pahit ya. Untuk mengurangi rasa pahit kita bisa gunakan naringinase. Sehingga naringin ini diubah menjadi naringenin. Ya. Atau pektin. Ya, pektinase ini enzim-enzim yang mampu menghidrolisis pektin. Ada pektin metilesterase, ada galaktonase. Yang intinya kalau misalkan ada pektin ini juga memperkeruh tampilan dari jus buah atau sari buah sehingga untuk menjernihkan bisa diaplikasikan menggunakan enzim pektinase. Tapi mahal ya. Ada glukosa oksidase, mengoksidasi glukosa menjadi gluconolakton. Ya. Ada katalase, mengubah hidroperoksida menjadi air dan oksigen. Ada protease, merubah protein menjadi peptida, asam amino. Ada fosfatase menghidrolisis glukosa fosfat tapi tidak diaplikasikan pada makanan nuklease juga ya.
Jenis enzim dan sumbernya, misalkan contohnya enzim alfa amilase. Kita bisa mengambil dari sumber malt barley, jadi patinya beet barley, ya ini serealia. Atau Anda ekstrak dari jamur atau dari bakteri. Aplikasinya untuk pengolahan pati, roti, bir. Beta amilase ini juga hampir sama dengan alfa amilase. Katalase kita bisa ambil ekstrak dari hati kerbau atau dari jamur ya. Ini untuk menghilangkan peroksida. Kemudian selulase ini meningkatkan daya cerna. Ya, jadi kita bisa ambil dari jamur karena biasanya kelompok jamur mampu menghidrolisis selulosa ya, sehingga daya cernanya meningkat. Atau beta glukanase pada pembuatan bir ini yang membuat bir tampak keruh ya, adanya glukan. Nah, enzim beta glukanase ini untuk menjernihkan dan lain sebagainya. Ya, glukosisomerase untuk pembentukan sirup fruktosa dari glukosa. Kemudian contoh lain invertase. Jadi kalau Anda membuat permen ya, ini kita bisa menggunakan enzim invertase. Ya, karena enzim ini mampu menghidrolisis sukrosa menjadi glukos dan fruktos ya. Sehingga lebih manis rasanya. Kemudian untuk laktase ya, ini mengubah laktosa pada susu ya, pada whey untuk susu yang rendah laktos. Ya, Anda pernah nggak dengar low lactose milk ya, produknya Sari Husada ya, low lactose milk itu untuk bayi yang tidak tahan atau sensitif terhadap laktosa. Hipoksigenase untuk pemutih, lisosim, telur untuk susu ya. Papain untuk mengempukkan daging ya, dari getah pepaya, pektinase dari jamur untuk penjernihan sari buah, renin, ya, rennet untuk pembuatan keju pada produk susu ya. Nah, enzim dan penggunanya di industri pangan. Sebenarnya aplikasinya banyak sekali. Misalkan ini contohnya amilase. Amilase itu dapat digunakan pada pembuatan roti untuk meningkatkan tekstur ya, lebih lembut. Ya. Kemudian untuk meningkatkan daya cerna bayi. Di makanan bayi ditambahkan enzim amilase untuk menghidrolisis komponen di dalamnya sehingga daya cernanya lebih meningkat. Misalkan tinggi selulosa, bayi tidak bisa mencerna selulosa ya. Atau kalau masih maltosa, maltosa bisa dibuat jadi glukosa sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh bayi. Kemudian industri pati termodifikasi, industri gula berbahan dasar pati, industri sari buah untuk penjernihan, industri bir, atau untuk pengolahan sereal, industri coklat, permen. Selulase ini tujuannya untuk memperlunak tekstur dari sayuran, kemudian meningkatkan daya cerna. Kalau makanan bayi itu mengandung selulosa, itu kita bisa gunakan selulase gitu ya. Kemudian penjernihan sari buah, kopi instan, itu juga menggunakan peran dari enzim selulase. Enzim pektinase ini juga digunakan untuk penjernihan, ini pada produk sari buah yang wine itu yang biasanya bermasalah, dan untuk penjernihannya bisa menggunakan pektinase. Kemudian ada dextran sukrase ini pada industri es krim ya. Kemudian ada tanase pada industri bir karena menggunakan komoditas alami buah dan bunga tanaman hop itu memberikan rasa pahit ya. Untuk menurunkan itu bisa digunakan tanase. Laktase untuk memperhalus tekstur ya. Invertase untuk gula invert menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada industri permen untuk meningkatkan rasa manis ya, dan sebagainya. Ini pada keju. Contohnya glukosa oksidase mencegah perubahan warna. Jadi untuk mempertahankan warna sari buah ya, tinggal stabil. Protease ini untuk memperlunak adonan roti, memperkuat adonan biskuit, industri bir dan anggur, ya. Industri sereal untuk membantu proses pengeringan dan sebagainya.
Ini contohnya enzim yang lain lipase, hidrolisis lemak. Jadi aplikasinya nanti bisa ke pembentukan flavor juga pada pembuatan keju ya. Ada aminoasilase pada industri MSG. Naringinase menghilangkan pahit pada jeruk ya. Nah, terakhir tugas tutorial Anda saya minta membuat produk menggunakan proses fermentasi salah satu produknya, misalkan yogurt ya. Ini cara pembuatannya bagaimana, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilalui pada pembuatan yogurt apa saja yang harus dikendalikan ya. Itu kita bisa pilih ada banyak sekali produk pangan fermentasi, jangan sama ya. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan hari ini, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa minggu depan.